Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu di channel Capruk. Kali ini Mamang akan membahas alur dari film lawas dengan judul New Police Story yang diperankan oleh Mamang Jackie Chan. Meski film lawas, alur cerita dari film ini cukup menarik buat ditonton, di mana pada film ini diceritakan tentang seorang polisi depresi yang ingin membalaskan dendam kematian anak buahnya yang tewas saat menjalankan sebuah misi. Dibintangi oleh artis-artis papan atas dari negeri tirai bambu, pastinya film ini nggak bakalan gagal buat ditonton. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Awal film dimulai dengan seorang polisi berpangkat inspektur yang sedang dibuai indahnya ciu eceran yang membuatnya tebleng parah saat berjalan pulang menuju rumahnya. Polisi ini bernama Chan yang kehilangan beberapa orang anggotanya saat sebuah peristiwa perampokan terjadi beberapa tahun lalu. Kemudian kita dibawa mundur ke setahun sebelumnya di mana sedang terjadi upaya balas dendam di sebuah tempat. Beberapa orang polisi dikerahkan untuk menangkap si pelaku yang mengancam para korban dengan senjata api. Pria yang mengaku sebagai korban dari trading bodong ini ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan yang telah menipunya hingga menggunakan dana perusahaannya dalam bermain judi tersebut. Chen kemudian muncul dan berusaha menghentikan si pria itu dengan berusaha merebut senjata dan sebuah granat yang dipegangnya. Di kantornya sendiri, Chan menjadi idola setiap wanita termasuk Nona Sun yang kini menjadi kekasih dari Chen. Calon adik iparnya yang bernama Hong juga tergabung dalam tim yang dipimpin oleh Chen. Hari itu Sun sengaja datang untuk mengingatkan Chen tentang acara makan malam di hari ulang tahunnya yang akan diadakan malam ini. Malam harinya pun di tempat lain beberapa remaja terlihat sedang asik nongki di atas sebuah gedung. Para bocah ini ternyata merencanakan untuk melakukan perampokan pada sebuah bank dengan menggunakan topeng badut. Membawa seorang karyawan dari bank tersebut, para bocil ini pun berhasil dengan mudah mendapatkan semua uang yang ada di dalam sana. Salah satu pria yang bernama Joe kemudian memerintahkan si karyawan untuk menelpon pihak kepolisian atas kejadian tersebut. Para remaja ini menjadikan perampokan barusan sebagai sebuah permainan bagi mereka, di mana jumlah polisi dan kendaraan yang berhasil ditembak jatuh akan dijadikan poin dalam perhitungan permainan tersebut. Para anggota perampok ini bernama Fire, Lau, Max, dan seorang wanita bernama Shu. Tanpa sengaja mereka melihat Inspektur Chen memberikan pernyataan akan menangkap para pelaku perampokan bank tersebut dalam waktu hanya 3 jam ke depan. Chen sendiri bersama calon adik iparnya Hong mengunjungi salah satu polisi bernama Sam yang sempat menjadi saksi kunci pada kejadian tersebut. Sam kini dirawat di rumah sakit akibat luka yang didapatnya. Chen pun segera mengajukan pertanyaan terkait kejadian perampokan tersebut sekaligus memberitahukan tentang para debt collector yang mendatangi perusahaan miliknya. Dari sana Chen kemudian bersama timnya segera menuju sebuah pabrik terbengkalai di mana tempat tersebut diduga adalah tempat persembunyian para pelaku. Merasa percaya diri bisa menangkap para pelaku, Chen dan ke-9 orang anak buahnya segera masuk dan membagi tim menjadi 2. Di gedung itu sendiri, para pelaku telah bersiap di sebuah ruangan yang ternyata mereka telah mempersiapkan lokasi tersebut sebagai ajang permainan bagi mereka. Chen dan timnya di sini dihadapkan pada sebuah permainan yang didesain untuk mereka. Dengan kata lain, Chen dan timnya telah masuk ke dalam jebakan para perampok ini. Tim mereka pun sengaja dibuat terpisah dan mulai dilumpuhkan satu persatu di dalam permainan tersebut. Sampai pada akhirnya Chen yang tinggal seorang diri dipertemukan dengan anggota timnya yang tergantung tali dengan posisi terikat. Para perampok ini pun menjelaskan bahwa mereka semua membenci para polisi seperti kebanyakan netizen dan mulai menjatuhkan satu anggota polisi karena Chen menolak untuk menjatuhkan senjatanya.
Joe kemudian menantang Chen untuk memainkan sebuah permainan dengan taruhan nyawa anggota timnya yang digantung, di mana permainan pertama adalah paheula-heula ngarakit senjata yang mana permainan itu sendiri dimenangkan oleh Joe. Permainan selanjutnya adalah pertarungan tangan kosong melawan Lau dalam waktu 20 detik dan yang bertahan terakhir adalah pemenangnya. Kembali pada permainan kali ini pun, Chen harus kehilangan anggotanya yang lain. Merasa kesal atas pernyataan Chen yang akan menangkap mereka dalam waktu 3 jam, Joe pun memerintahkan Chen untuk berlutut kepadanya. Chen kembali menantang Lau untuk bertarung dengan taruhan sisa anggota timnya yang masih hidup, namun kembali gagal. Ia pun mengamuk dan mengambil sebuah pistol untuk menembak para perampok ini, yang mana para perampok ini berhasil kabur dari sana. Chen yang menjadi satu-satunya polisi yang selamat pada kejadian itu membuat dirinya depresi dan mulai menjalani hidupnya sebagai seorang peminum ciu. Sang kekasih Sun pun tak bisa berbuat banyak melihat kegalauan dari Chen yang membuat rencana pernikahan mereka bahkan sampai dibatalkan. Di suatu malam Chen kembali pulang dalam keadaan mabuk berat dan dirampok oleh 2 orang berandalan yang kebetulan ngaliwat. Di sana tiba-tiba muncul seorang pria bernama Frank yang membawa Chen pulang ke dalam rumahnya. Frank di sini mengatakan bahwa ia adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk menjadi rekan dari Chen. Ia pun membantu Chen untuk membersihkan rumahnya yang berantakan dan menemukan cincin milik Chen yang akan digunakan untuk melamar kekasihnya Sun. Selama masa galaunya Chen, ternyata para perampok itu kembali beraksi dan atasan mereka yang bernama Inspektur Tai ingin agar Chen yang menangani kasus tersebut. Kasus yang terjadi pada Chen beberapa bulan lalu itu pun bahkan dijadikan sebuah video game oleh para perampok tersebut. Diusir dari kediaman Chen, Frank tak tinggal diam. Ia menjambangi rumah Nona Sun untuk membantu hubungannya dengan Chen agar bisa kembali akur seperti semula. Meski berhasil kembali dipertemukan dengan sang kekasih, nampaknya Chen masih belum bisa melupakan sedikit pun kejadian yang menewaskan semua anggota timnya itu. Chen pun memutuskan untuk pergi kembali ke warkop dan kembali negak ciu di dalam sana. Frank di sini kembali memujuk Chen untuk bangkit dan membalaskan dendam kematian anak buahnya bukan dengan cara mabuk ciu di warkop Mang Ili. Di perjalanan pulangnya, mereka berdua kembali bertemu dengan para bocah berandalan yang dulu sempat merampok dompet milik Chen. Di tempat lain kita diperlihatkan sosok dari Joe yang ternyata merupakan anak orang kaya dari seorang perwira kepolisian. Joe di sini sering mengalami penyiksaan sejak kecil oleh ayahnya yang seorang kepala inspektur di kepolisian, yang mana hal itulah yang membuat dirinya sangat membenci polisi. Sedangkan ibunya adalah orang yang sangat memanjakan Joe dengan memberikan apa yang diminta oleh dirinya. Joe pun lantas segera pergi ke markasnya dan melampiaskan emosinya itu kepada teman-temannya di dalam sana. Sedangkan Chen akhirnya kembali ke kantor polisi tempat dirinya dulu bekerja sambil membawa kedua berandalan yang berhasil ditangkap semalam. Di sini kita diperkenalkan juga dengan seorang polisi wanita bernama Sasa yang nantinya akan membantu Frank dalam menangani kasus yang ditangani oleh Chen. Chen sendiri terpaksa dibangunkan oleh seorang komandan kepolisian bernama Chiu Makeha yang kembali menampar Chen dengan membahas kasus yang membuatnya depresi tersebut. Chiu di sini adalah penanggung jawab dari kasus perampokan bank yang melibatkan para perampok remaja yang telah membunuh semua anak buah Chen. Komandan Chiu lantas menantang Chen untuk bertaruh membongkar kasus tersebut terlebih dulu dan yang kalah harus mengundurkan diri. Namun nyatanya Chen di sini hanya ingin pulang ke rumah dan berencana menyerah pada taruhan yang dibuat bersama Komandan Chiu. Frank kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah adik dari Kwong, salah satu anggota tim dari Chen yang tewas pada kejadian tersebut. Chen kemudian menemui Sasa yang merupakan seorang polwan di bagian teknik informasi untuk melihat permainan yang dibuat oleh para pelaku. Dari hasil rekaman tersebut, Chen menyadari ada yang janggal di mana para perampok itu
terlihat tidak membawa tas berisikan uang setelah melewati sebuah gang. Curiga kepada mantan rekannya Sam, Chen memutuskan untuk kembali menemuinya yang mana Sam kini telah keluar dari kepolisian dan menjadi pengusaha di bidang perciuan. Tak mendapatkan sambutan hangat saat tiba di tempat mantan rekannya itu, Chen dan Frank terpaksa harus bertarung menghadapi anak buah dari Sam yang menyerang mereka. Sam pada akhirnya mau menemui Chen dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi pada kejadian perampokan tersebut. Yang mana ternyata sebenarnya Sam ikut berkomplot dengan para pelaku untuk mengamankan uang di dalam tas tersebut. Namun di sini Sam masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Chen. Sam di sini hanya mengatakan bahwa salah satu pelaku adalah seorang wanita dan mereka memiliki hobi dengan permainan bernama X Game sambil memberikan Chen sebuah jam tangan yang merupakan simbol dari anggota di dalam permainan tersebut. Sam kemudian kedatangan Komandan Chiu yang juga meminta petunjuk dari keberadaan para pelaku perampokan kepadanya. Sam akhirnya terpaksa menuntun Chiu ke lokasi keberadaan mereka yang mana Chen dan juga Frank telah terlebih dulu tiba di sana. Merasa melihat orang yang sama saat kejadian perampokan sebelumnya, Sam mulai mendekati Su, namun hal itu berhasil dihentikan oleh pelaku lainnya dengan menembak Sam dari atas sepedanya. Kembali gagal mendapatkan para pelaku, Chen mendapatkan makian dari atasannya akibat membuat kerusuhan di tempat umum. Dari sinilah terungkap bahwa atasannya itu tidak pernah menugaskan Frank untuk merekrut kembali Chen pada misi perampokan bank beberapa bulan yang lalu. Sadar bahwa ia telah ditipu oleh Frank, Chen pun segera menemuinya untuk meminta penjelasan atas semuanya. Meskipun Frank di sini bukanlah seorang polisi yang ditugaskan menjadi rekan dari Chen akhirnya mau memaafkannya dan kembali berusaha menangkap para pelaku yang telah menewaskan anggota timnya. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa para remaja ini adalah anak jenius dari para orang kaya yang gabut dan memilih untuk membuat rusuh di dunia nyata. Di tempat lain, Su yang terkena tembakan harus menghembuskan napas terakhirnya setelah Joe mempercepat proses datangnya malaikat dengan menembak perutnya. Marah akan insiden tersebut, Joe memerintahkan rekannya yang lain untuk kembali melakukan aksi dan membalas dendam kepada Chen. Ia pun segera memancing Chen agar mengikuti dirinya ke sebuah tempat di mana Joe memutuskan untuk menculik Nona Sun sebagai cara balas dendam kepada Chen. Nona Sun di sini diminta untuk datang ke kantor polisi menemui Chen yang mana di sana Joe telah menunggunya dan memberikan sebuah kado yang berisikan bom. Diberikan waktu 10 menit, para petugas kepolisian di sana pun diperintahkan untuk melakukan evakuasi. Sementara Chen dibantu oleh Frank memindahkan Sun sambil menjaga agar kedua bola besi yang ada di atas bom itu tetap berada di posisi tengah. Di dalam ruangan itu sendiri, Sun sempat mengatakan bahwa ia tidak menyalahkan Chen atas kematian adiknya. Sedangkan para polisi lainnya ikut membantu memberikan instruksi dari dalam sebuah ruangan kendali utama. Chen di sini sempat berusaha keluar untuk mengambil sebuah alat yang bisa membekukan bom itu. Namun, tiba-tiba akibat dari ledakan tersebut, Sun menderita luka serius di bagian wajahnya. Sedangkan Chen dan Frank ditangkap atas tuduhan menyamar sebagai polisi dan mengancam keselamatan para anggota polisi yang lain. Di dalam penjara, mereka berdua didatangi oleh Joe dan rekan-rekan yang lain yang mencoba mengintimidasi Chen dan juga mengatakan rencana perampokan selanjutnya yang akan dilakukan malam ini pada sebuah bank. Malam harinya Chen berusaha keras agar bisa keluar dari dalam sana. Dibantu oleh Sasa yang merupakan putri dari polisi yang menjaga mereka, Chen dan juga Frank akhirnya bisa keluar dari dalam penjara itu.
Chen kemudian mendatangi sebuah warnet setempat untuk mencari tahu petunjuk dari target bank yang akan dirampok Joe dan kawanannya. Mendapati lokasi target selanjutnya, Chen dan Frank segera menuju lokasi tersebut dan mendapati sebuah mobil polisi tengah bersiap menuju lokasi. Mereka berdua pun segera mengamankan warga sipil yang sedang berada di dalam bank tersebut, yang mana hal itu justru malah membuat Joe semakin murka. Ia bahkan menaikkan poin yang akan didapat jika berhasil membunuh para polisi di sana. Tak lama, orang tua dari para perampok ini pun datang setelah diberitahukan oleh Chen bahwa putra mereka adalah para kriminal sadis yang membunuh tanpa ampun. Max, salah satu dari mereka, akhirnya memutuskan untuk menyerah dan hal itu membuat Joe harus menembaknya saat itu juga. Melihat ada peluang, Joe berusaha menembak salah satu polisi, namun hal itu digagalkan oleh Chen. Menaiki salah satu tembok yang ada di dalam sana, Chen berusaha memanjat naik hingga tanpa disadari senjata yang dibawanya terjatuh. Chen dan Frank di sini berusaha mengalahkan para perampok itu satu persatu dengan menyerang mereka secara terpisah. Chen di sini kembali harus berhadapan dengan Lau yang dulu pernah mengalahkannya dan memiliki teknik bertarung yang cukup membuat Chen kesulitan. Tak lama para polisi mulai berdatangan dan Chen memerintahkan mereka untuk menyelamatkan Lau yang terluka akibat tembakan tak sengaja dari Joe. Ia kemudian kembali mengejar Joe yang kabur ke atas gedung tersebut, yang berhasil menangkap Frank sebagai sandranya. Joe yang memendam rasa benci pada polisi akibat sifat dari ayahnya itu pun menyalahkan Chen atas semua yang dialaminya. Kembali di sini Joe menantang Chen untuk melakukan sebuah permainan yang sama di mana dulu Chen kalah telak darinya. Dikepung dari segala arah oleh para polisi yang semakin berdatangan, Joe di sini sempat ingin menyerah. Namun, saat melihat sang ayah dari kejauhan, ia akhirnya memutuskan untuk menyusul teman-temannya ke alam barzah. Joe. Beberapa waktu kemudian, Sun yang telah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah menjalani serangkaian operasi di wajahnya. Di dalam sana, para polisi sudah bersiap untuk membantu Chen melamar kekasihnya itu. Meski wajahnya kini tak lagi secantik artis TikTok, Chen tetap pada pilihan hatinya untuk menikahi Sun sebagai istrinya. Di akhir film ini dijelasin siapa sosok dari Frank sebenarnya, yang mana si Frank ini adalah bocah yang dulu pernah diselamatkan sama si Chen saat nggak ada orang yang mau nolongin ayahnya yang tewas ditabrak saat mau mencuri sebuah makanan dari sebuah Alfamidi. Meski film lawas, film ini mendapatkan rating 7 di situs IMDb-nya dari 27 ribuan penonton. Film lawas dengan tema cerita yang menarik kalau kata Mamang. Oke cuy, cukup sekian alur cerita film dari Mamang kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua sebelum masuk ke bulan puasa tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.